Oke, puji Tuhan. Jadi sekarang saya minta dengan kasih teman kita Yer untuk buka dalam doa. Ya, jadi baik teman-teman, sebelum kita mulai dengan ibadat kita pada malam hari ini, mari kita undang kita semua, kepala kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kepada Bapa, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, karena atas berkat dan penyertaan-Mu, Engkau mempersatukan kami di aplikasi Zoom ini ya Bapa, guna untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Kiranya apapun pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah apapun yang kami lakukan pada malam hari ini, bolehlah berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami siap untuk memulai ibadat kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Oh ya, jadi teman-teman, hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, jadi kan kalau pada masih ingat, minggu lalu teman kita Tien sudah sempat kasih visi dan misi tema dan juga sejarah upper room atau kamar loteng komsel kita, ibadah kita ini, bahwa sebenarnya kita ada di bawah induk, yaitu Darapa yang dari Korea Selatan. Jadi hari ini sebenarnya saya mau share satu lagu. Lagu ini sebenarnya lagu yang dinyanyikan oleh dari teman-teman kita yang dari luar negeri, tapi dalam satu apa ya namanya, induk ya. Jadi ini seperti kita bisa lihat teman-teman kita juga yang dari negara-negara lain sama seperti kita beribadah seperti ini, membangun doa, persekutuan di berbagai negara. Dan mereka menyanyi bersama-sama satu lagu. Kita juga punya bahasa Indonesianya, tapi nanti saya mau tunjukkan. Jadi tolong kita simak baik-baik sambil ya merasa diberkati dengan lagu ini. Tunggu sebentar ya. Jadi ini dari Remnant Conference yang ada di Korea yang tahun lalu. Mari kita lihat sama-sama. Suaranya bisa kedengaran ya? Bisa. Oke. 나비로 연약하지만 主却是完全的神，aunque yo muchas veces niegue, Ona znowu wisataja. when the people of his covenant, car nous sommes le peuple de l'alliance, et trabaja con su espíritu, plenitud 생명의 복음을 막을 자 없고 No one can cast aside
2020년도에는 세상에 너무 많은 변화가 있었습니다. 올해는 Oke, ya baik. Jadi itulah. Jadi sebenarnya alasan saya menunjukkan lagu ini cuma mau mengatakan bahwa sebenarnya kita tidak sendirian. Banyak juga orang di luar sana yang punya visi dan misi seperti kita yang benar-benar terbeban untuk menyelamatkan dunia dengan nama Yesus Kristus. Jadi saya harap dengan melihat lagu ini kita semakin diberkati dan semakin bisa memiliki tekad untuk menyelamatkan Indonesia. Ya, jadi itu saja dari lagunya. Saat ini kita akan masuk ke poin kita yang kedua. Jadi teman-teman, kami mau menyampaikan sesuatu. Ya, forum. Jadi sebenarnya di dalam Darapang biasanya kami setelah ibadah melakukan forum. Tapi pasti banyak teman-teman yang tidak tahu apa itu forum, atau walaupun tahu tidak jelas maksudnya apa. Jadi hari ini saya mau secara singkat menjelaskan apa itu forum. Karena kita akan forum setelah ibadah dengan sesingkat mungkin. Jadi forum adalah saya ambil definisi dari kamus KBBI Indonesia. Forum adalah seperti lembaga atau wadah tempat berdiskusi atau bertukar pikiran. Jadi ini sebenarnya kadang forum ini terlalu besar sih maknanya di sekuler. Jadi ada yang bilang ini lembaga. Jadi lembaga itu adalah forum atau wadah tempat berdiskusi orang-orang. Nah, contohnya Summit Forum. Jadi Summit Forum itu seperti tempat para petinggi-petinggi negara seperti presiden ketika mereka berkumpul dan mengadakan rapat itu dinamakan Summit Forum. Jadi memang berdiskusi sesuatu yang sangat penting. Jadi itu adalah forum dalam sekuler. Akan tetapi kami juga di sistem kami menggunakan forum menurut Darapang atau upper room atau kamar loteng. Menurut organisasi kami, ini adalah sesuatu yang kami lakukan setelah mendengar firman. Tapi kadang juga kami melakukan ini sebelum ibadah dimulai, seperti bertanya, seminggu berjalan ini firman apa yang didengar. Jadi definisinya yang kami pegang adalah forum adalah saat kita membagikan rema atau firman yang saya dapat dari firman Tuhan hari ini. Untuk itulah sebabnya kenapa kebanyakan kami forum setelah ibadah, setelah dengar firman. Tapi mungkin teman-teman bilang, apakah forum sama-sama sharing ya? Kita akan lihat perbedaan forum dan sharing. Oke, jadi perbedaan forum dan sharing. Forum itu, kita lihat sharing dulu ya. Sharing itu biasanya membagi pendapat saya. Menurut saya firmannya begini, begitu. Menurut saya ayat ini berbicara ini, itu. Jadi melihat firman dari pendapat atau perasaan. Sharing juga bisa katakan seperti mengajarkan orang lain pengetahuan saya atau membagi pengalaman. Kan tetapi forum itu agak berbeda. Jadi forum itu kita membagi firman Tuhan yang saya terima, bukan pengalaman saya, bukan pendapat saya. Lalu yang kedua, forum itu keinginan, seperti evaluasi, apa yang saya mau ubah dari diri saya setelah saya mendengar firman. Contohnya setelah mendengar firman ini, saya mau mengubah sikap saya berdoa, saya mau bangun pagi dan lebih rajin berdoa, atau saya mau merenungkan firman setiap hari, seperti itu. Dan yang ketiga, itu seperti tindakan nyata. Jadi forum, walaupun kita berbicara apa yang akan kita ingin lakukan, itu harus real. Kayak kita benar-benar bukan hanya berkata saja, tapi tindakan juga mengikuti. Ya, jadi untuk itulah kenapa organisasi kami memiliki forum. Dan sepertinya ini bukan hanya hakikat organisasi saja, tapi ini memang sangat membantu. Karena ini mengevaluasi diri dan mengubah diri kita. Memang benar-benar ada perubahan setelah dengar firman, tidak sama lagi. Jadi untuk itulah, tidak apa-apa, jangan merasa malu, karena kita semua juga sama. Hari ini kita akan mulai forum. Kalau teman-teman tidak keberatan, tapi saya yakin semua pasti tidak keberatan. Ya, jadi itu saja untuk forum.
Setelah ini kita akan forum, tapi sebelum itu kita akan mendengar surat Injil yang kedua yang akan dibawakan oleh teman kita Tien. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih waktunya. Shalom. Apa kabar semuanya? Bisa teman-teman membuka video atau suara untuk menyatakan bagaimana seminggu Shalom. berjalan? Shalom. 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 Salam syukir manier, keselamat, keidaman. John Rhys, salam, selamat malam. Ya, pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan walaupun malam hari ini kita kelihatan bukan seperti minggu lalu ya. Tetapi saya rasa 1-2 orang pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan saat ini saya akan melanjutkan surat Injil yang minggu lalu, surat Injil yang pertama. Dan malam hari ini saya kembali menyaksikan kasih Tuhan lewat firman yang kita bacakan, dan saya rasa marilah kita sama-sama untuk menikmatinya. Oke. Ya, oke. Malam hari ini yang menjadi topik kita atau judul kita, mengapa manusia tidak dapat berjumpa dengan Allah. Kita kutip dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, sebelum kita lanjut, kalau minggu lalu saudari Deborah mengatakan, dia mau berbicara dari hati ke hati. Tapi kalau saya kali ini, saya mau berbicara dengan saudara-saudari dengan batin ke batin, biar kita sama-sama untuk menikmati Injil. Oke, kalau bisa, ada yang bisa bantu saya apa yang menjadi topik kita minggu lalu? Ada yang masih ingat topik kita minggu lalu? Biar hari ini kita bisa melihat kondisi firman Tuhan. Ada yang masih ingat? Seminggu berjalan, apa firman minggu lalu? Ada yang masih ingat? Nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Membahas tentang kesenangan duniawi. Oh, kesenangan dunia. Thank you. Oke. Ya, kita lihat ada apa dengan manusia dan Allah. Apa yang terjadi dengan manusia dan Allah. Ternyata ada kebinasaan, dan minggu lalu itu kita berbicara tentang kesenangan duniawi, mengapa manusia tidak bahagia. Dan ternyata manusia tidak bahagia itu karena meninggalkan Tuhan Allah. Dengan mereka meninggalkan Tuhan Allah, terjadilah keterpisahan di antara keduanya, antara Allah dan manusia, sehingga muncullah dosa. Itulah dosa awal manusia, sehingga muncullah neraka. Manusia mati, jatuh ke dalam neraka. Dan setanlah yang menjadi bapa mereka. Oke, hari ini mari kita melihat bersama mengapa manusia terpisah dengan Allah. Ada apa dengan keterpisahan dengan Allah? Yang pertama, kita melihat bahwa roh manusia telah mati. Seperti kita bisa melihat di Efesus pasal 2 ayat 1 bahwa manusia hidup dalam pelanggaran mereka, sehingga kebahagiaan sejati itu mereka menganggap bahwa ada di luar mereka sendiri, ada di luar Tuhan. Ada apa lagi? Ya, karena juga
Roh Allah meninggalkan mereka. Tuhan sudah memberikan perjanjiannya, Tuhan sudah memberikan firman-Nya, tetapi manusia meninggalkan Tuhan dan Roh Allah juga meninggalkan mereka. Apalagi dengan keterpisahan ini ya, mereka mengabaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena pengetahuan dan hikmat mereka dipengaruhi oleh kegelapan. Tetapi saat ini kalau kita melihat apa yang terjadi dengan dunia saat ini, kalau kita memandang dunia, apakah dunia sedang berusaha untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, atau bagaimana keadaan dunia saat ini? Segala sesuatu yang di bumi ini semuanya sia-sia. Artinya tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Dan ternyata manusia sedang berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Untuk menyelesaikan segala perkara, untuk menyelesaikan segala masalah yang sedang melanda, yang sedang tertimpa oleh mereka. Dan ternyata kalau kita melihat bahwa usaha-usaha mereka itu ada beragama. Beragama juga penting, tetapi apa yang menjadi dasar mereka untuk beragama tersebut? Berbuat baik. Berbuat baik juga penting ya guys, bukan nggak penting. Tetapi apa yang menjadi dasar mereka melakukan perbuatan baik itu? Ada filsafat dan ada sains ramalan. Oke, kalau kita lihat juga sekarang ini, apa yang menjadi fokus manusia? Ya manusia hanya fokus pada diri sendiri, fokus pada keegoisan, fokus pada dunia. Sehingga dunia itu mereka anggap bahwa itulah pengetahuan dasar mereka dan yang membuat mereka menyelesaikan segala sesuatu. Kalau kita lihat di gambar, manusia fokus pada pekerjaan, pada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi malam hari ini kita melihat firman Tuhan bahwa bukan itulah yang menjadi fokus kita. Kita yang sudah melihat ke depan, bukan itu fokus kita. Tetapi apa yang kita butuhkan saat ini, apa yang zaman butuhkan, dan apa yang menjadi prioritas zaman saat ini, yaitu keselamatan. Kita butuh keselamatan. Kenapa? Karena dunia sudah berada dalam genggaman iblis. Kenapa? Karena dunia tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita dan tidak bisa menyampaikan, atau dunia tidak bisa memberikan kita perjumpaan pribadi terhadap Tuhan. Apa itu keselamatan? Yaitu kita mendapat kehidupan baru. Kita lahir baru. Kita terbebas dari iblis, kita terbebas dari nasib, kita terbebas dari takdir. Dan yang paling utama adalah kita keluar dari kehidupan yang lama. Kehidupan yang berada dalam kegelapan. Dan apalagi yang menjadi keistimewaan kita ketika kita sudah menerima keselamatan. Keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah nabi sejati, raja sejati, dan iman sejati yang sudah datang ke dunia ini. Oleh sebab itu, ketika kita menerima keselamatan, ketika kita menikmati keselamatan ini, ya sudah tentu identitas kita berubah. Dari yang dulunya kita berada dalam genggaman iblis, dari yang dulunya kita sebagai anak iblis, tetapi ketika kita menerima keselamatan ini daripada Yesus Kristus, pasti identitas kita berubah menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus pasti bekerja, memberikan otoritas bagi kita untuk mengalahkan kutuk, untuk mengalahkan kegelapan. Dan kita adalah warga kewargaan surga. Saudari, apa yang menjadi berkat ketika kita sudah menerima keselamatan itu? Ya, kita mendapat berkat yang kekal. Kenapa? Karena di dalam Yesus Kristus itu ada keabadian. Di dalam Yesus Kristus itu ada kekekalan. Dunia tidak pernah menjamin kita hidup kekal. Saya sudah katakan dari awal bahwa dunia itu semuanya sia-sia, tidak ada yang abadi. Dan inilah yang menjadi berkat
penginjilan kita. Inilah yang menjadi misi kita untuk menyampaikan kepada orang-orang. Seperti amanat agung Tuhan di Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan kita juga jangan lupa bahwa kita ini adalah saksi-saksi Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menerima keselamatan dan kita sudah menerima perjanjian ini daripada Tuhan. Inilah yang menjadi kesaksian kita kepada semua orang. Apa yang sudah kita rasakan tentang siapa itu Yesus Kristus. Inilah yang menjadi prioritas kita untuk mematahkan kutuk, untuk menyelamatkan orang-orang. Kita menyampaikan kembali apa yang menjadi misinya Tuhan. Ya, demikian saja yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Jadi sebelum saya tutup, saya akan perlihatkan kepada kita sebuah video dan selesai video bisa nanti dilanjutkan. Suaranya nggak kedengaran, Tian. Tian, suaranya. Oke. Sudah? Oke. Ya, demikian saja teman-teman malam hari ini. Semoga seminggu berjalan kita bisa menikmati bersama-sama keselamatan yang sudah kita terima. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Tian, untuk berkatnya. Jadi saat ini setelah kita semua mendengarkan firman, saya harap firmannya tidak berlalu begitu saja, tapi kita simpan di dalam hati. Jadi saat ini kita akan forum seperti yang tadi sudah kita bahas. Oh ya, halo Sulaiman. Oke ya, jadi kita akan. Halo. Halo. Sebentar Kita dulu. akan- Baik, kita akan forum. Masih ingatkan apa itu forum yang tadi? Kalian masih ingat? Masih ingat? Masih ingat nggak? Alright. Masih ingat. Jadi kita akan forum. Tapi akan dimulai dari teman kita yang sudah tahu apa itu forum terlebih dahulu. Apriana bisa mulai forumnya. Setelah mendengarkan firman, remah apa yang diterima, atau mungkin bisa
forum di minggu berjalan ini, firman apa yang aku pegang. Silakan. Baik, salam untuk kita semua. Shalom. Seperti yang disampaikan tadi bahwa forum dan sharing itu berbeda. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah forum. Bagaimana setiap firman yang kita dengar dan juga setiap firman bagi kita sendiri untuk kita mengetahui siapa itu Yesus Kristus, dan juga sudah pasti bahwa setiap harinya kita berdoa dan juga setiap harinya kita mendengarkan firman, membaca firman, dan kita bisa tahu bahwa Yesus Kristus itu siapa dalam diri kita secara pribadi. Dan seperti firman yang minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Deborah bahwa mengapa manusia tidak bahagia? Kenapa? Bahwa otomatis yang membuat manusia tidak bahagia adalah karena mereka berpisah dari Tuhan. Kita tahu bahwa manusia tidak bersekutu lagi bersama dengan Tuhan, manusia sudah terpisah dari Tuhan, otomatis mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena kita tahu bahwa kebahagiaan sejati kita hanya temukan di dalam Yesus Kristus, dan sebagai orang yang percaya, kita yakin dan percaya bahwa saat ini kita mengetahui bahwa kebahagiaan sejati kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, buat apa kita mencari hal-hal yang membuat kita bahagia? Ya, seperti ingin sukses itu membuat kita bahagia. Juga itu tidak salah. Kita sukses, memang tujuan kita juga sukses. Dan juga ketika kita mengejar sesuatu hal yang membuat kita bahagia di dunia ini, itu adalah secara manusia ya, itu memang bagian dari kebutuhan kita untuk bahagia. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat bahwa kebahagiaan kita di dunia tidak setara dengan kebahagiaan kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui firman minggu lalu, mengapa manusia tidak bahagia, dan juga melalui firman malam hari ini, saya dapat merenungkan bahwa selama 1 minggu berjalan ini, saya memang merenungkan firman, bagaimana seharusnya firman itu benar-benar menjadi firman yang hidup dalam diri saya secara pribadi, apalagi saya dikatakan sebagai saksi, dikatakan sebagai seorang penginjil, ya apa yang sebenarnya menjadi tugas saya. Setelah saya mendengarkan firman Tuhan, setelah saya forum, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat. Dan oleh karena itu, saya bersyukur kepada atas keselamatan, saya bersyukur kepada Yesus Kristus bahwa saya sudah dibebaskan, saya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dan oleh sebab itu, kebahagiaan saya sudah temukan di dalam Yesus Kristus, dan juga sebagai kita semua, kita tahu bahwa kebahagiaan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus, karena hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan kebenaran dalam setiap kehidupan kita, yang kita percaya dan juga yang kita kagumi dalam kehidupan kita. Dan juga bagi saya secara pribadi, firman itu sangat luar biasa, dan saya berdoa agar benar-benar saya menjadi saksi Tuhan, menjadi seorang penginjil yang dapat menyelamatkan Indonesia. Dan secara manusia sih, secara sendiri untuk menyelamatkan Indonesia tidak bisa. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita membuat ibadah ini, itulah salah satu tujuannya bagaimana kita sebagai generasi, kita sebagai saksi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah patutnya kita dapat menyelamatkan Indonesia.
Karena kita tahu Indonesia sekarang semakin hari bukan semakin tambah baik, bukan semakin lebih baik, tetapi sebaliknya yang terjadi. Oleh karena itu, kitalah sebagai saksi Tuhan, sebagai seorang penginjil yang dapat menyelamatkan Indonesia. Hanya dengan Injil dan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Apri. Terima kasih untuk forumnya. Oke, jadi sekarang saya mau forum juga. Ya, saya forum ya. Mana aja, tidak panjang. Jadi forum saya, bagaimana saya memegang firman Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma firman Tuhan hari ini, tapi inti dari firman Tuhan bahwa Yesus adalah Kristus dan bahwa sebenarnya semua manusia ini berdosa. Sebenarnya firman itulah yang membuat saya ada hari ini. Firman ini membuat saya rindu untuk menjadi seorang penginjil. Mungkin ketika saya waktu dulu itu, saya pikirannya begini, penginjil itu kira-kira sepertinya cuma orang-orang tertentu yang bisa menginjil. Nggak semua orang Kristen bisa, karena itu adalah hal yang berat. Itu adalah hal yang tidak sembarang orang bisa lakukan. Akan tetapi melalui firman dari Alkitab yang saya lihat dengan jelas, ternyata penginjilan itu bukan orang tertentu. Semua orang yang percaya Yesus harus menjadi saksi. Dan itulah kenapa saya menjadi penginjil. Dan ternyata sebenarnya menjadi seorang penginjil, mahasiswa, anak muda, itu diremehkan banyak orang. Karena mereka bilang, kok kamu pilih menjadi penginjil sih? Bukankah penginjil itu artinya kamu nggak keren, kamu harus menjauh dari dunia dan melakukan banyak, ya terlalu sok rohani, tapi sebenarnya tidak. Menginjil itu sebenarnya untuk menyelamatkan jiwa dalam semua pekerjaan saya, siapapun saya, apapun yang saya lakukan itu menyaksikan bahwa Yesus adalah Kristus dan itu adalah penginjil. Kenapa saya harus menyampaikan Yesus adalah Kristus? Karena firman Tuhan hari ini sudah bilang, semua orang itu meninggalkan Tuhan secara rohani. Dan semua orang itu hidup di bawah ketidakbahagiaan karena dunia. Jadi itulah sebabnya Tuhan memanggil saya sebagai seseorang yang menginjil di dalam karir saya sebagai mahasiswa, dalam studi saya. Dan sebenarnya itu juga yang membuat, yang Tuhan buat saya bisa kembali ke Indonesia. Itu juga semua karena Tuhan. Jadi ya itulah forum saya. Dan tindakan saya mau ambil dari hari ini adalah saya mau memprioritaskan Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu, karena kalau bukan Kristus apalagi tujuan hidup saya. Itu saja sih dari saya, forum saya. Jadi sekarang forum saya akan lemparkan kepada teman yang tadi sempat dengar firman Tuhan. Tapi saya bingung mau pilih siapa. Ada yang Sesuai hati, sesuai hati. ya? Sesuai hati. Sesuai hati? Kalau gitu yang di sebelah layar saya ya. Sukirman dia. Ya, halo. Salam. Shalom. Sebelumnya saya minta maaf ya. Saya sebenarnya ya, kalau untuk masalah ini, masalah untuk bagian firman Tuhan, jujur saya nggak, gimana ya, saya nggak pintar, saya nggak nguasai, cuman saya dengar-dengar aja. Cuman kalau di sini saya mending, karena saya sebagai gimana ya, bilangnya bukan sebagai penginjil atau gimana, saya sharing aja dah. Maksudnya saya sharing tentang hidup saya, terus kakak-kakak nanti
kasih saran gitu. Ini kan forum, jadi ini kan forum. Iya, betul. Menurut Silakan. saya kalau forum itu istilahnya tempat sharing, bisa juga dibilang tempat sharing, bisa juga tempat pergumulan. Kalau di sini saya nggak forum, istilahnya saya sharing. Nggak apa-apa kan saya sharing? Dengan senang hati silakan. Oke. Jadi gini, memang jujur saya orangnya itu akhir-akhir ini banyak masalah dan banyak keluhan, banyak tantangan, banyak rintangan dalam hidup gua, dalam diri saya, baik itu dalam pekerjaan, dalam masalah keluarga, masalah secara pribadi dan segala macam. Mulai dari pekerjaan akhir-akhir ini kayak saya ngerasa saya nggak ada guna bagi keluarga. Jujur saya nggak ada guna bagi keluarga karena saya mikirnya gini, sekarang saya udah nggak kerja, apa karena saya beberapa bulan atau beberapa tahun, bisa beberapa tahun bilang 2 tahun semenjak saya merantau itu saya jarang pernah pergi ke gereja atau istilahnya jarang berdoa lah. Berdoa ya sekali berdoa, tapi sasaannya. Jadi mulai dari sejak itu mungkin pemikiran saya berubah. Terus masalah yang kedua adalah dari masalah segi gadget. Nah, gadget ini menurut saya gadget ini adalah contohnya kayak handphone, bisa mempengaruhi pola pikiran saya. Karena saya dulunya karena nggak mengenal yang namanya handphone atau gadget, tentu otomatis kita yang pegang yang pertama adalah kita Alkitab, pasti itu. Alkitab, kalau saya di kampung, kalau nggak ada handphone itu saya biasanya pergi ke gereja, akan kalau ada pergumulan persekutuan saya pasti pergi. Cuman sekarang yang saya rasain sekarang selama saya merantau dan sekarang semenjak ada gadget atau handphone saya pegang, semuanya berubah drastis. Contoh, saya pegang handphone, main game dan segala macam lah, nonton itu segala macam. Nah, dalam hal itu mungkinkah itu yang membuat hidup saya kayak gini, istilahnya nggak ada kemajuan, nggak ada istilahnya yang diharapkan dari keluarga, atau nggak ada kemajuan dari hal berpikir, dari segala macam perbuatan atau karir dalam pekerjaan, nggak ada peningkatan, kayak gitu aja. Apa itu karena sebab saya udah menjauh dari hakikat Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan, karena sebelumnya saya udah berjanji sebelum saya pergi ke tanah perantauan, saya udah berjanji sama keluarga dan saya kayak gini, saya turut sama Tuhan, kalau ada gereja saya ikut. Mungkin karena di sini juga karena situasi atau jadwal jam kerja beda. Jadi kita contoh jam kerjanya pagi, apalagi di sini nggak ada istilah libur hari Minggu. Ya jadi kita otomatis kita nggak ikut ke gereja. Nah, ya kita bolos. Dan semenjak itu saya berubah. Udah beberapa kali lah banyak masalah dan rintangan yang saya alami semenjak saya merantau di sini selama 2 tahun. Dan yang saya mau tanyakan adalah secara menurut kakak-kakak atau abang-abang, jalan solusi yang terbaik untuk hidup saya sekarang saat ini apa? Itu aja sih. Ngambang, ngerti? Nggak sesuai ya? Sudah ya? Ya, terima kasih. Nah, Biasa jadi dipanggil ini kan apa? forum yang sharing, maksudnya sharing karena
saya nggak ada forum, saya nggak ada bahan buat Tidak apa-apa. Istilahnya saya sharing aja tentang hidup saya sebagai kakak di sini yang udah berpengalaman dan juga jadi penginjil Tuhan juga. Mungkin kakak lebih tahu lah tentang hidup saya sekarang dan solusinya apa. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak ya sudah mau sharing, sangat merasa gimana ya, sangat tersentuh ya karena bisa jujur, karena nggak semua orang bisa jujur dengan masalah sendiri, tapi puji Tuhan. Ya seperti itulah yang saya alami sekarang. Kalau saya sih satu hal yang saya mau sedikit saja ya. Iya boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya saya tadi kan Sukirman ya, saya panggil Sukirman ya, bilang kakak-kakak atau abang-abang yang paling tahu kehidupan saya kutip, tapi sebenarnya kami tidak begitu tahu kehidupan, mungkin kami bisa mendengar, tapi yang benar-benar tahu kehidupan kakak itu Yesus Kristus, dan solusi yang terbaik Yesus Kristus sebenarnya. Kalau bingung ya dengan jawaban saya, sebenarnya semuanya ada di dalam Alkitab. Pertanyaannya adalah apakah benar sudah menerima Yesus Kristus atau tidak? Karena bukan berarti semua orang bergereja menerima Yesus. Orang yang menerima Yesus itu tahu siapa Yesus Kristus yang sebenarnya. Dan saya juga melihat teman-teman saya yang bergereja juga, saya juga sebenarnya dahulu tidak tahu Yesus Kristus yang sebenarnya. Sempat hidup di tempat seperti yang saudara Sukirman lalui sekarang. Jadi mungkin secara pribadi berdoa saja, dan nanti kita kirim video-video kita yang bisa mungkin membantu secara rohani. Selesai. Itu saja dari saya. Tapi saya bukan mau menggurui ya, saya hanya menyaksikan siapa Tuhan Yesus yang menjamah hidup saya. Oke, jam berapa sekarang? Oh, sudah jam 8 ya. Sepertinya hari ini satu orang saja yang forum. Saya kembali serahkan kepada Tien untuk menutup ibadah dan pengumuman. Maksud saya Apri. Ya, tolong Apri selesaikan. Baik, terima kasih semua. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu untuk ikut ibadah. Dan hari ini kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan apakah ada pokok doa yang mau didoakan supaya bisa dikasih tahu biar kami bisa dukung dalam doa. Bagi teman-teman kakak-kakak yang memiliki doa, yang memiliki pergumulan untuk didoakan. Ya, Kak Sukirman. Doakan bangsa dan negara. Ini di NTT ya, Ple. NTT dengan NTB yang mengalami bencana. Ya. Ada lagi yang memiliki pokok doa? Tenang guys, idaman tetap selesai kok. Baik, itu saja. Kak Deborah, apakah doanya sama-sama atau? Kamu langsung tutup aja. Hitungan waktu tinggal beberapa menit yang menggelapan. Yang lain harus segera ibadah atau kembali. Baik, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Terima kasih buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah keselamatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat keselamatan yang Kau jaminkan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan,
ketika kami berpisah dan Engkau kami tidak buat apa-apa, Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan hidup kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami mengakhiri ibadah kami, dan kami percaya terus berikan kami kemampuan, semangat Tuhan, berikan kami kuasa otoritas Allah agar kami benar-benar menjadi saksi yang dapat menyelamatkan Indonesia dan juga menyelamatkan dunia. Kami percaya Tuhan bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami, dan janji-Mu kekal atas kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan secara khusus kami menyerahkan secara khusus buat Sukirman yang memiliki pergumulan hidup, dan juga teman-teman yang lain Tuhan yang memiliki doa. Kami minta biarlah jawaban Tuhan tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini Tuhan bagi mereka belum benar-benar memiliki kepastian dalam diri mereka, di mana saat ini Tuhan biarlah kuasa otoritas Allah mengurapi seluruh kehidupan mereka Tuhan, dan kami percaya bahwa janji Tuhan terjadi dan juga tergenapi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, setiap pergumulan mereka Tuhan memberkati, dan kami percaya biarlah keselamatan Tuhan saat ini tergenapi atas kehidupan mereka, dan juga mereka dapat menikmati keselamatan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kami kesadaran Tuhan, dan berikan kami otoritas untuk tetap menjadi murid sejati Tuhan, menjadi saksi Tuhan untuk dapat menyelamatkan Indonesia dan juga dunia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan pertemukan kami minggu depan Tuhan untuk terus memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya. Ya, jadi Amin. sudah Terima selesai. kasih. Terima kasih. Kamsahamnida. 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 Salam Kak sehat, Deborah. Ya, jadi nanti sampai ketemu lagi ya. Iya. Bye. Thank you semuanya.